Media adalah suatu bahan yang terdiri dari campuran zat-zat hara atau nutrien yang digunakan untuk membiarkan mikroba. Media terdapat bermacam-macam yang dapat digunakan untuk isolasi, perbanyakan, pengujian sifat-sifat fisiologis, dan perhitungan jumlah mikroba maupun untuk transport spesimen dari suatu tempat ke tempat pemeriksaan mikrobiologi. Mikroorganisme memanfaatkan nutrisi media berupa molekul-molekul kecil yang dirakit untuk menyusun komponen sel. Dalam pemeriksaan mikrobiologi, media menjadi suatu hal yang penting agar mikroba yang dapat hidup dan menentukan bahwa mikroba yang diperiksa adalah benar-benar mikroba yang dicari atau yang diharapkan. Upaya pembiakan mikroorganisme memerlukan kondisi lingkungan yang sesuai dan optimal agar bakteri dapat berkembang dengan baik. Dalam pertumbuhannya, mikroorganisme memerlukan bahan-bahan organik dan ion-ion pendukung sebagai sumber energi dan katalis. Faktor-faktor yang penting bagi proses pembiakan mikroorganisme yaitu nutrisi, oksigen, dan gas lain, kelembapan, pH media, suhu, serta kontaminan. Media yang baik untuk pembiakan mikroorganisme harus mengandung unsur-unsur seperti karbon, nitrogen, fosfat, inorganis, sulfur, logam, air, dan mineral. Persyaratan media. Untuk dapat menjadi media yang baik untuk pertumbuhan mikroba yang diharapkan, media memiliki persyaratan. Persyaratan tersebut meliputi 1. Susunan makanan. Unsur-unsur yang diperlukan dalam media meliputi air, sumber karbon, sumber nitrogen, vitamin, mineral, dan gas. Bakteri peka terhadap kekeringan sehingga perlu air yang cukup sehingga kondisi tetap selalu lembab. Untuk sumber karbon dapat digunakan senyawa karbon sederhana seperti CO2, CH4, atau senyawa karbon kompleks seperti gula, misalkan glukosa, laktosa, sukrosa, dan lain sebagainya. Senyawa nitrogen dapat berasal dari senyawa nitrogen sederhana seperti NH3 atau nitrogen yang lebih kompleks seperti pepton dan asam amino. Mineral yang sering dibutuhkan dalam media adalah K, Mg, Na, Zn, P, S, dan Cl. Beberapa bakteri membutuhkan vitamin K, misal Bacteroides, Maleogenicus, dan juga gas, misal Genococcus membutuhkan CO2. Namun ada juga bakteri tertentu justru mati jika ada oksigen, yaitu bakteri anaerob. 2. Temperatur. Bakteri agar dapat tumbuh optimal membutuhkan suhu tertentu. Umumnya, bakteri patogen membutuhkan suhu sekitar 37 derajat Celcius sesuai dengan suhu tubuh manusia, walaupun ada juga bakteri yang membutuhkan suhu tinggi seperti Campylobacter, yaitu pada suhu 42 derajat Celcius. 3. Tekanan osmosis. Secara umum, untuk pertumbuhannya, bakteri membutuhkan media isotonik. Apabila media bersifat hipotonik, maka bakteri akan mengalami plasmotifisis, dan apabila bersifat hipertonik, bakteri akan mengalami plasmolisis. 4. Derajat keasaman. Sebagian besar bakteri membutuhkan pH sekitar netral, namun beberapa bakteri butuh perlakuan khusus sebagai contoh bakteri Vibrio yang membutuhkan pH alkali sekitar 8-10 untuk dapat tumbuh optimal. 5. Sterilitas. Sterilitas merupakan hal yang mutlak dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan mikrobiologis, karena bakteri yang diharapkan tumbuh adalah bakteri penyebab. Jika media yang digunakan tidak steril, maka tidak dapat dibedakan apakah yang tumbuh merupakan bakteri yang dibutuhkan atau hanya sekedar bakteri kontaminan. Macam media berdasar asalnya. Media hidup terutama digunakan untuk menanam atau mengisolasi virus dan digunakan untuk menguji patogenis suatu mikroorganisme. Contoh, kelinci, embrio ayam, ginjal kera, dan lain-lain. Media buatan. Media dibuat dari campuran zat-zat organik dan anorganik tertentu dengan komposisi tertentu tergantung jenis mikroorganisme. Umumnya untuk bakteri, jamur, dan beberapa parasit. Macam media berdasar isi. Media basal digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat media lain yang lebih kompleks. Contoh, kaldu agar,
TSA atau tripton soya agar bersifat padat, dan air pepton dan kaldu pepton bersifat cair. Media campuran. Selain media basal, juga ditambahkan berbagai macam zat organik maupun anorganik sesuai kebutuhan mikroorganisme yang diharapkan. Macam media berdasar sifat fisik atau konsistensinya. Media padat. Media yang digunakan untuk kultur atau pertumbuhan bakteri atau mempelajari koloni bakteri dalam bentuk padat. Dapat diletakkan di petri dish maupun tabung. Media dapat berbentuk padat datar, padat tegak, maupun padat miring. Media cair. Media dalam wujud cair yang digunakan untuk perbenihan dan memperkaya sebelum dikultur pada media padat. Media ini tidak dapat digunakan untuk mempelajari koloni. Contoh media cair yaitu media kaldu, alkali pepton, 7H9, dan lain-lain. Media semi-solid atau setengah padat. Konsistensi media tidak cair dan juga tidak padat, namun antara keduanya. Media ini dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan mikroba dan mengetahui motilitas atau gerakan bakteri. Contoh media ini, media semi-solid media, SSS, media Carey and Blair media, motility indole ornithin. Media berdasar tingkatannya. Media sederhana. Media sederhana hanya mengandung zat-zat kimia yang sederhana. Contoh media larutan alkali pepton dan media gula-gula. Media kaya. Media kaya selain mengandung zat-zat juga mengandung zat organik tingkat tinggi seperti serum, darah, telur, dan lain-lain. Macam media berdasar kegunaannya. Media umum. Media umum merupakan media padat yang mengandung bahan-bahan semi alamiah. Digunakan untuk pembiakan secara umum mengandung unsur-unsur untuk pertumbuhan mikroorganisme secara umum tanpa mengandung unsur penghambat tertentu. Dapat digunakan untuk menumbuhkan bakteri dan jamur. Media transport. Media transport adalah media yang digunakan untuk membawa spesimen dari suatu tempat ke tempat lain, agar mikroba yang ada di dalamnya atau yang akan diperiksa tetap terjaga kehidupannya sehingga memudahkan untuk mendiagnosis atau untuk keperluan lain. Macam-macam media transport diantaranya Stuart, Amis, Carey and Blair, alkali pepton, dan lain-lain. Penggunaan masing-masing media adalah sebagai berikut. Media Stuart merupakan media yang digunakan untuk media transport terutama bakteri perut atau gram negatif, misal spesimen yang berasal dari feses. 2. Media amis merupakan modifikasi dari media Stuart, dapat digunakan untuk spesimen dari sekret atau luka, bagus untuk membuat spesimen dengan kecurigaan gonorea. 3. Media Carey and Blair merupakan media dengan konsistensi semi-solid, memiliki pH 7,2, lebih dari 0,2 atau kurang dari 0,2 dengan standar pembuatan media, merupakan transport umum. 4. Media alkali pepton digunakan untuk kecurigaan bakteri Vibrio. Media kaya atau diperkaya adalah media yang ditambahkan zat-zat organik yang diperoleh dari makhluk hidup, misal darah, telur, dan lain-lain. Media ini dipergunakan untuk pertumbuhan bakteri yang tidak dapat tumbuh dan pada media sederhana, misal Genococcus, Streptococcus, dan Pneumococcus. Contoh media kaya, yaitu kaldu darah, agar darah, dan agar coklat. Media selektif. Media pembiakan selektif mendukung pertumbuhan mikroorganisme jenis tertentu dan menghambat pertumbuhan flora campuran lain. Selektivitas ini diperoleh dengan menambahkan bahan kimia, pewarna, atau antibiotik pada media. Contoh media ini adalah 1. Grup A selektif strep agar dengan 5% darah domba. 2. Media tiosulfat sitrat bil salt surcos. TCBS merupakan media selektif untuk bakteri Vibrio cholera. 3. Media Salmonella dan Shigella agar, SSA. Media ini digunakan untuk menyeleksi bakteri Salmonella dan Shigella.
4. Mannitol sal agar (MSA) dapat berfungsi sebagai media selektif. Media ini mengandung garam natrium klorid 7,5%. Sebagian besar bakteri tidak dapat tumbuh pada konsentrasi garam 7,5% kecuali Staphylococcus. Macam media berdasar kegunaannya. Media umum. Media umum merupakan media padat yang mengandung bahan-bahan semi alamiah. Digunakan untuk pembiakan secara umum mengandung unsur-unsur untuk pertumbuhan mikroorganisme secara umum tanpa mengandung unsur penghambat tertentu. Dapat digunakan untuk menumbuhkan bakteri dan jamur. Media diferensial adalah media yang mengandung unsur yang memungkinkan untuk mengidentifikasi mikroorganisme jenis tertentu, membedakan organisme atau kelompok organisme yang terkait erat. Identifikasi ini biasanya berdasarkan penampakan dari mikroorganisme, seperti warna koloni atau adanya presipitat. Contoh media ini adalah 1. Media McConkey. Pada media ini dapat dibedakan bakteri yang memfermentasikan laktosa dan yang tidak memfermentasikan laktosa, khususnya untuk bakteri gram negatif. 2. Media Klinger iron agar (KIA). Pada media ini dapat diketahui bakteri yang memfermentasikan laktosa dan glukosa serta pembentukan H2S. 3. Triple sugar iron agar (TSI), yang digunakan untuk mengidentifikasi organisme intestinal gram negatif berdasarkan kemampuannya untuk memfermentasikan dektrosa, laktosa, dan sukrosa serta menghasilkan sulfida. 4. Mannitol sal agar (MSA) dapat berfungsi sebagai media diferensial untuk identifikasi Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus dapat memfermentasi mannitol. Staphylococcus yang lain tidak dapat, sehingga media yang semula pink berubah menjadi kuning. Media pembiakan. Media digunakan agar bakteri yang dicari dapat tumbuh subur, sedang bakteri yang lain terhambat pertumbuhannya, terutama pada spesimen yang mengandung sedikit jumlah bakteri yang dicari dan terdapat banyak bakteri kontaminan. Contoh, media Salicylic cysteine sebagai media penyumbur bakteri Salmonella, media alkali pepton cair sebagai penyumbur bakteri Vibrio. Media penguji. Media yang digunakan untuk pengujian sifat mikroorganisme, contoh mannitol sal agar, dapat untuk menguji bakteri yang dapat memfermentasi mannitol. Media kromogenik. Media ini mengandung substrat kromogenik yang saat ini menjadi topik penting dalam bidang mikrobiologi. Pengembangan tersebut menghasilkan media yang dapat digunakan untuk deteksi dan identifikasi mikroorganisme lebih cepat dan handal. Prinsip sederhana media ini adalah dengan menambahkan substrat kromogenik seperti ONPG, X-gel, dan X-glue pada media selektif media yang sudah ditentukan. Organisme target ditandai oleh sistem enzim yang memetabolisme substrat untuk melepaskan kromogen. Kromogen kemudian dapat dideteksi secara visual dengan pengamatan langsung dari perubahan warna yang berbeda dalam medium. Terima kasih, selamat belajar.